Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Oh ya, hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang konsep dasar presensi peserta didik. Sebelum memulai materinya, saya ingin meminta teman-teman semua untuk mendukung channel ini. Caranya mudah dan gratis, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan loncengnya, dan teman-teman menonton video ini, menikmatinya, lalu menyukainya, diklik tombol like-nya dan men-share-nya. Terima kasih teman-teman semua. Peserta didik merupakan salah satu elemen yang penting untuk menunjang keberhasilan manajemen sekolah. Peserta didik merupakan input dari suatu lembaga pendidikan. Sementara output dari lembaga pendidikan itu merupakan sebuah lulusan. Output dari suatu pendidikan bisa dikatakan berhasil apabila output tersebut sudah mengalami proses yang berliku-liku. Dan dalam lembaga pendidikan yang disebut dengan proses yaitu kegiatan belajar. Maka di sini untuk mensukseskan kegiatan belajar tersebut, maka peserta didik itu harus mengikuti atau hadir dalam kegiatan belajar di sekolah. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar presensi peserta didik atau yang lebih kenal disebut dengan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik dapat diartikan yaitu keikutsertaan peserta didik, baik secara fisik maupun mental pada jam-jam efektif di sekolah. Sementara ketidakhadiran peserta didik yaitu ketiada ikut sertaan atau tidak ada partisipasinya peserta didik baik secara fisik maupun mental pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi nggak hadir gitu di acara sekolah. Ini menurut Imron. Jadi kalau peserta didik itu untuk hadir di sekolah itu tidak cukup hanya badannya saja yang ada di sekolah. Tidak hanya fisiknya saja, tetapi harus berserta mentalnya. Maksud di sini itu hati dan pikirannya si peserta didik tersebut itu harus ada di sekolah supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia mengerjakan apa yang dikerjakan, yang disuruh oleh guru, dia mengerjakan soal apabila memang disuruh, dia mengikuti pelajaran dengan baik. Makanya penting secara fisik maupun mental ada di sekolah, baru peserta didik tersebut itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ketidakhadiran peserta didik di sekolah itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di sini saya mengutip dari bukunya Imron, ada 4 faktor yang menyebabkan peserta didik tidak bisa hadir di sekolah. Yang pertama yaitu ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari keluarga. Yang kedua, ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari sekolah. Dan yang terakhir, ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas satu persatu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran peserta didik. Adapun faktor dari keluarga ini dijabarkan lagi menjadi 9 poin. Apa saja yang 9 poin itu? Yang pertama adalah ada kegiatan keagamaan di rumah. Nah, misalkan di rumah sedang ada kegiatan keagamaan dan keluarga peserta didik itu sangat religius sehingga menyebabkan si peserta didik ini untuk izin sementara ketika sedang ada kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu sedang ada persoalan di lingkungan keluarga. Contohnya misalnya orang tua peserta didik ini sedang bertengkar sehingga menyebabkan si peserta didik ini merasa tertekan melihat orang tuanya bertengkar sehingga dia tidak bisa hadir ke sekolah. Yang ketiga, adanya kegiatan yang darurat di rumah. Ini bisa saja terjadi, misalkan tiba-tiba ada kegiatan apa di rumah, atau tiba-tiba ada selamatan, tiba-tiba hajatan, atau tiba-tiba terjadi sesuatu gitu, sehingga menyebabkan peserta didik itu tidak bisa hadir ke sekolah. Yang keempat yaitu adanya keluarga yang berpindah rumah. Ini misalkan saudara si peserta didik ini berpindah rumah ke luar kota, sehingga menyebabkan peserta didik itu tidak bisa hadir ke sekolah karena dia ingin ikut mengantarkan saudaranya berpindah rumah. Yang kelima, faktor peserta didik tidak bisa hadir dari lingkungan keluarga yaitu misalkan tiba-tiba ada sanak keluarga atau saudara yang meninggal sehingga menyebabkan si peserta didik itu izin dan tidak bisa hadir ke sekolah. Selanjutnya, letak rumah yang jauh dari sekolah. Bisa jadi misalkan seperti ini, peserta didik ini baru pindah nih ke daerah ini, baru pindah, tetapi letak si rumah antar sekolahnya itu jauh, sementara dia itu baru hari pertama pindah. Selanjutnya, faktornya yaitu mungkin saja ada saudara yang sakit parah dan dirawat misalkan di rumah sakit sehingga si peserta didik ini tidak bisa hadir ke sekolah dan menjenguk si saudaranya yang sedang sakit. Selanjutnya yaitu tidak memiliki baju seragam. Ini misalnya contohnya itu si
wilayah rumah peserta didik itu habis dilanda banjir sehingga menghanyutkan seragam sekolah si peserta didik. Tapi peserta didik tersebut misalkan tergolong dari masyarakat yang ekonominya lemah sehingga menimbulkan dia itu belum mampu lagi membeli seragam sekolah. Lalu berangkat ke sekolah tidak menggunakan seragam ditakutkan kena sanksi. Makanya peserta didik itu lebih memilih untuk tidak hadir ke sekolah karena tidak memiliki seragam, dan kalau tidak pakai seragam ke sekolah kena sanksi. Itu bisa saja terjadi. Selanjutnya yaitu ikut orang tua berlibur. Ini mungkin si orang tua itu bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki cuti liburnya itu tidak sama dengan liburan anak sekolah, sehingga ketika orang tuanya mendapatkan cuti libur sementara anaknya sedang sekolah efektif, ini bisa saja terjadi si anaknya izin ke sekolah untuk ikut berlibur dengan orang tuanya, sebab mungkin belum tentu nanti ada kesempatan berlibur lagi dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi itu 9 poin faktor ketidakhadiran peserta didik yang disebabkan oleh lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor yang menyebabkan peserta didik itu tidak hadir yaitu faktornya si diri peserta didik itu sendiri. Ini bisa saja terjadi ya teman-teman. Ada kalanya si siswa ini tidak hadir ke sekolah disebabkan oleh dirinya sendiri gitu. Dan faktor ini dijabarkan lagi menjadi 5 poin. Yang pertama, tidak bersekolah karena lupa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Si peserta didik tersebut itu misalkan tidurnya terlalu malam, bahkan jam 1 malam. Sehingga menyebabkan dia bangun kesiangan, misalkan jam 10. Kalau jam 10 kan tidak mungkin dia itu harus datang ke sekolah. Akhirnya dengan tidak sengaja dia itu tidak hadir ke sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran karena bangunnya kesiangan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu moral peserta didiknya itu kurang baik. Maksudnya apa? Yaitu peserta didiknya itu keinginan untuk bersekolahnya itu labil. Kadang pengen sekolah, kadang tidak mau sekolah. Akhirnya hadir, tidak hadir, hadir, tidak hadir. Berarti itu moral si peserta didiknya kurang baik. Yang ketiga, alasan peserta didik ini tidak hadir ke sekolah yang disebabkan oleh dirinya sendiri, yaitu si peserta didik sudah melakukan perkelahian antar peserta didik. Misalkan hari sebelumnya dia itu berkelahi dengan teman-temannya dan menyebabkan bermusuhan, sehingga itu nggak hadir hari ini gitu karena masih mungkin takut dimarahin oleh guru gitu, sehingga dia nggak hadir. Selanjutnya yang keempat, bisa jadi peserta didik ini tidak bisa hadir disebabkan oleh dirinya sendiri itu karena dia sedang sakit yang manahun, sakit yang lama, sakit yang belum diketahui kapan sebenarnya. Dan yang terakhir, peserta didik ini bisa jadi dia itu termasuk ke golongan sebuah geng siswa, sebuah anggota geng siswa, dan geng itu sudah merencanakan oke, besok kita bolos sekolah, sehingga si peserta didik ini yang merupakan anggota geng tersebut ikut-ikutan tidak hadir di sekolah. Itu dia 5 faktor ketidakhadiran peserta didik yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Faktor yang ketiga yang menyebabkan peserta didik ini tidak bisa hadir ke sekolah yaitu bersumber dari lingkungan sekolah. Sekolah itu harus menjadi tempat ternyaman peserta didik sehingga mereka itu betah di sekolah dan mereka itu mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu di sini saya akan menyampaikan poin-poin yang menjadi faktor penyebab peserta didik tidak hadir ke sekolah itu yang bersumber dari sekolah itu sendiri. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan. Yang kedua, program sekolah yang tidak efektif. Yang ketiga, terlalu sedikit peserta didik yang masuk. Yang keempat, biaya sekolah yang terlalu mahal. Yang kelima, transformasi sekolah yang tidak memadai. Selanjutnya, kurangnya fasilitas sekolah. Lalu, kurangnya bimbingan dari guru, baik secara individu maupun secara kelompok kepada peserta didik. Selanjutnya, program yang ditawarkan sekolah peserta didik tidak menarik. Dan yang terakhir, kondisi sekolah tidak kondusif. Itulah 9 poin yang menjadi penyebab peserta didik tidak hadir ke sekolah dan bersumber dari sekolah, seperti itu. Yang keempat, faktor penyebab peserta didik tidak hadir ke sekolah itu disebabkan dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini sendiri dijabarkan menjadi 5 poin. Apa saja poinnya? Yaitu yang pertama, terjadinya peledakan penduduk. Maksudnya di sini yaitu kurangnya sumber-sumber atau fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik untuk bisa sampai di sekolah. Ini kekurangannya disebabkan karena melonjaknya angka penduduk di suatu daerah. Kedua, keadaan genting di suatu masyarakat. Kegiatan-kegiatan atau keadaan genting yang terjadi di masyarakat bisa saja menjadi faktor penghambat peserta didik untuk berangkat ke sekolah. Jadi misalkan si peserta didik ini lebih merasa aman berada di rumah daripada berangkat ke sekolah karena sedang terjadi kegiatan-kegiatan yang tak terduga. Yang ketiga yaitu sedang ada pemupukan massal. Pemupukan massal ini
ini tidak hanya terjadi kepada para karyawan, tetapi bisa saja terjadi ke peserta didik. Misalkan peserta didik melihat para karyawan sedang melakukan pemogokan bekerja disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, akhirnya timbul rasa solidaritas dari peserta didik tersebut untuk ikut-ikutan mogok sekolah seperti para karyawan yang mogok masuk kerja, dan mereka itu peserta didik ikut-ikutan mogok sekolah sebagai bentuk rasa solidaritas. Yang keempat yaitu kemacetan. Kemacetan bisa saja menjadi alasan si peserta didik ini tidak hadir ke sekolah. Misalkan karena jalanan yang sempit tetapi angka kendaraan yang tinggi menyebabkan jalanan tersebut macet, sehingga peserta didik ini terlambat datang ke sekolah. Akhirnya dia memutuskan, ya sudah, saya akan tidak hadir aja daripada jam 9 baru masuk sekolah disebabkan oleh macet. Dan yang terakhir, faktor yang disebabkan karena adanya peperangan. Ini mungkin terjadi di negara-negara yang sedang berperang, sedang terjadi perang, sedang terjadinya konflik, sehingga menyebabkan peserta didik itu tidak hadir ke sekolah, dan mereka itu lebih memilih berdiam diri di rumah saja supaya menjadi lebih aman. Lalu, apa saja jenis-jenis ketidakhadiran peserta didik? Mau tahu jawabannya? Tonton videonya sampai akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jenis ketidakhadiran peserta didik yang pertama yaitu membolos. Yang kedua, terlambat. Dan yang terakhir, meninggalkan sekolah. Kenapa peserta didik itu disebut membolos? Sebab dia tidak hadir ke sekolah dan tidak memberi keterangan, sehingga peserta didik itu disebut membolos ke sekolah. Kedua, terlambat. Terlambat yaitu ketidakhadiran peserta didik pada awal jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, meninggalkan sekolah, maksudnya misalkan peserta didik ini tiba-tiba ada kepentingan, tiba-tiba dapat telepon dari keluarga ada yang meninggal, sehingga dia itu meninggalkan sekolah padahal belum waktunya sekolah. Ada hal-hal yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik yang membolos, yaitu peserta didik itu perlu mengirimkan kabar kepada orang tua siswa dan mempertanyakan kenapa siswa ini tidak bisa hadir ke sekolah, apa alasannya, dan kenapa sekolah harus melakukan demikian. Ini agar ada catatan kepada orang tua siswa supaya mereka itu lebih memperhatikan anaknya, sehingga kemudian hari tingkat membolos si peserta didik itu bisa menurun, atau bahkan si peserta didik tidak lagi membolos sekolah. Selanjutnya, kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah, si guru juga perlu menanyakan atau memberi kabar kepada orang tua, menanyakan misalkan ibu atau bapak kenapa anaknya bisa terlambat sampai di sekolah, apakah memang terjadi sesuatu di rumah atau terjadi di jalan sehingga si anak ini terlambat sampai ke sekolah. Dan guru dan siswa juga harus melakukan kontrak belajar, yaitu misalkan batas keterlambatan 5 menit, lebih dari 5 menit siswa dapat sanksi atau siswa dapat hukuman, seperti itu. Dan biasanya ini terjadi di perkuliahan ya, misalkan dosen dengan mahasiswa itu melakukan kontrak belajar, mereka melakukan kontrak misalkan maksimal 15 menit keterlambatan, di luar 15 menit silahkan tutup pintu dari luar, kayak gitu kan. Nah, ini penting dilakukan supaya kalau misalkan peserta didik ini terlambat sekolah karena memang faktor keluarga, atau misalkan pas mau berangkat sepatunya dalam keadaan kotor sehingga harus dicuci terlebih dahulu dan terlambat sampai sekolah. Nah, ini menjadi catatan orang tua supaya lebih memperhatikan anaknya atau mempersiapkan kebutuhan anaknya sekolah di hari sebelumnya gitu. Atau misalkan ini keterlambatan disebabkan oleh jalanan yang macet. Nah, ini bisa menjadi catatan orang tua juga, sehingga seorang tua itu bisa lebih pagi mengantarkan anaknya sekolah. Misalkan masuk sekolah jam 7, karena rumah dari sekolah jaraknya 30 menit dan itu belum sama macet, berarti orang tua tuh harus tahu, oh berarti anak saya atau saya harus mengantarkan anak saya itu jam 6 lebih 15 menit misalnya, sehingga si anak tidak terlambat datang ke sekolah. Dan terakhir, untuk siswa yang meninggalkan sekolah, ini juga perlu ditanya alasannya kenapa sampai meninggalkan sekolah padahal belum waktu pulang gitu. Apabila alasannya rasional, masuk akal, boleh sekolah mengizinkan untuk si siswa itu pulang lebih dulu karena misalkan ada kebutuhan mendesak atau acara mendesak.